Lanjut lagi bosku. Bab 91-92. Terpikat pesona CEO cantik. Erlen sudah merasakan bagaimana rasa masakan Eliana saat Eliana sedang amnesia. Walaupun rasanya asin tapi Erlen sangat menghargainya. Dan sekarang Erlen ingin Eliana menghiburnya dengan masakan sang istri. Sampai Eliana terkejut mendengar permintaan Erlen karena dia anti sekali dengan dapur. Tapi demi suami tercinta dia akan melakukan apapun untuknya. Karena itu dia meminta Bu Darmi untuk mengajarkannya memasak. Nah iya betul iris kecil-kecil begini. Ucap Bu Darmi dengan lembut pada Eliana. Dia sedang mengajari Eliana mengiris bawang merah. Lia, Bu. Eliana hanya menganggukkan kepala, dia begitu bersemangat belajar memasak pada Bu Darmi. Kebetulan saat itu restoran sengaja ditutup lebih awal. Ibu bisa membangun restoran ini karena Erlen, dia yang sudah memberikan modal buat ibu. Bahkan Erlen yang membiayai Diana sekolah. Cerita Bu Darmi sambil mengaduk-aduk masakannya. Erlen memang pria yang baik. Eliana tersenyum memuji suaminya. Lia dia anak yang baik. Tapi ibu belum pernah lihat dia sebahagia itu. Setelah bersamamu Erlen terlihat sangat bahagia. Bahkan setiap mampir ke sini, yang dia bicarakannya itu istrinya sendiri. El sangat cantik, El suka ini, El suka itu. Eliana tersipu malu mendengar ucapan Bu Darmi. Kata Erlen, El sedang hamil ya. Ibu senang sekali mendengarnya. Lia, Bu. Eliana tersenyum tipis. Dia emang bucin banget sama Kak El. Diana ikut menimpali ucapan Bu Darmi. Wajah Eliana merah merona. Dulu dia pernah cemburu karena melihat Erlen begitu mencintai Chelsea, sampai dia penasaran bagaimana rasanya dicintai seorang pria begitu dalam. Ternyata dia mendapatkan itu semua dari Erlen. Erlen rela melakukan apa saja demi dirinya. Pembicaraan mereka tiba-tiba berhenti saat ada Erlen datang. Dari tadi Erlen habis melepaskan rindu dengan banyak mengobrol bersama sahabatnya, Rizal, yang memang sudah pulang dari Jepang. Rizal sudah siap untuk menjadi saksi atas kecelakaan Tuan Adnan. Pantas dari tadi kuping aku panas rupanya aku lagi dibicarakan sama ketiga bidadari ini. Diana ingin muntah mendengar ucapan Erlen. Rizal berpamitan untuk pulang, Tante, saya pulang dulu ya. Istri dan anak saya sedang menunggu di rumah. Tunggu dulu, ada yang ingin Tante titipkan sama istri kamu. Bu Darmi pergi ke bagian depan restoran untuk membawa banyak makanan untuk Rizal. Ayah tolong bantu ibu bungkus makanan. Katanya pada Ayah Redi. Ayah Redi hanya mengangguk saja sambil membantu Bu Darmi, membungkus makan untuk Rizal. Aduh gak usah repot-repot Tante. Gak apa-apa, istri kamu kan langganan restoran ini. Sementara itu di dapur tinggal ada Erlen, Eliana, dan Diana. Diana merasa jadi nyamuk di sana, lebih baik dia keluar saja daripada melihat kedua orang yang lagi kasmaran. Ini digunakan kesempatan untuk Erlen untuk memtigaluk Eliana dari belakang. Entah angin dari mana hari ini tumben sekali Erlen ingin bersikap manja pada Eliana, biasanya Erlen yang memanjakannya. Mama Vera sangat senang mendengar kamu hamil, dia menitipkan ini padaku. Erlen yang masih memtigaluk Eliana, dia memakaikan sebuah gelang cantik di pergelangan tangan istri tercinta. Eliana yang sedang mengaduk cumi asam manis, sampai berhenti sejenak begitu Erlen memakaikan gelang pada pergelangan tangannya. Wah cantik sekali. Kamu menyukainya. Sangat. Kapan kamu ketemu mamamu? Tadi, hari ini mama ulang tahun, tadi aku sama Juan ke sana. Eliana mendengus, kenapa tidak mengajak aku?
Nanti saja, aku tahu kamu tidak akan nyaman bertemu papaku. Eliana terdiam sejenak, ya hatinya masih sakit saat mengetahui secara jelas, dari Rico bahwa Tuan Mario lah yang menyuruh Rico untuk membunuh papanya. Aku sudah membujuk papa untuk bisa menyerahkan diri ke polisi. Erlen mengatakannya dengan mata berkaca. Pasti sakit rasanya saat dia bertemu dengan ayah kandung, dengan keadaan tragis ingin saling membunuh. Tapi dia sadar kesalahan Tuan Mario tidak bisa termaafkan. Eliana tertegun mendengarnya, dia sangat tahu sekali Erlen pasti sedih harus membujuk papanya untuk menyerahkan dirinya sendiri ke polisi, bahkan banyak yang lebih baik menutup mata atas apa yang dilakukan sang ayah. Tapi hukum tidak mengenal darah, siapa yang salah memang harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kejahatannya. Bukan karena membunuh Tuan Adnan saja, tapi karena banyak nyawa yang sudah Tuan Mario hilangkan. Termasuk dalang atas kecelakaan Eliana di hutan waktu itu. Eliana memegang wajah Erlen, pasti berat sekali buat kamu. Aku minta maaf membuat kamu berada di dalam situasi seperti ini. Tidak apa-apa. Papa memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Eliana mengusap wajah pria tampan itu dengan lembut, lalu menjinjitkan kakinya, satu bir Erlen. Erlen menekan tengkuk Eliana, memperdalam C1 uman mereka. Kedua B1 bir itu saling bertaut mesra. Aku mencintaimu, Erlen. Ucap Eliana setelah melepaskan ciuman mereka. Aku lebih mencintaimu. Jawab Erlen dengan menatap netra kedua mata Eliana. Bab 92. Di sepanjang perjalanan menuju pulang, Juan terus saja melirik sebuah kalung, yang bentuknya sama seperti yang dia berikan kepada Nyonya Vera. Juan sadar selama ini dia belum pernah memberi apapun untuk ibu kandungnya, karena itu saat dia membeli kalung untuk Nyonya Vera, dia jadi teringat pada ibu kandungnya sendiri. Dia ingin sekali memberikan kalung itu, namun dirinya masih merasa canggung untuk bertemu Bu Darmi. Diat. Ponsel Juan bergetar, dia mendapatkan pesan dari wanita yang dinamai gadis kecil itu. Om, aku mau permintaan aku yang ketiga sekarang. Temui aku di minimarket Sky. Juan mengkerutkan keningnya, karena dia tahu minimarket Sky itu dekat sekali dengan rumah dan restoran Bu Darmi. Tapi karena dia sedang santai dan ingin segera menebus hutangnya pada gadis kecil itu, Juan terpaksa mengiyakan. Sampai akhirnya, dia bertemu dengan Diana di depan minimarket. Dia memarkirkan mobilnya di depan minimarket. Ya, Diana rasa ini waktu yang tepat untuk mempertemukan Juan dengan Bu Darmi. Apa kita akan makan di sini? Tanya Juan begitu duduk di kursi yang tersedia di depan minimarket, dia duduk di samping Diana. Bukan, tapi di restoran ibuku. Keluarga kami sangat unik. Kami berempat bisa hidup bahagia tanpa ada ikatan darah. Ayah dan ibu sudah lama menikah, tapi tidak memiliki anak juga dari hasil pernikahan mereka, sementara aku adalah anak dari teman ayahku. Dan kakakku adalah anak dari yang ayah ibu tolong. Awalnya Juan tidak tertarik mendengarkan cerita Diana, tapi dia merasa teringat dengan saat dia sedang membaca informasi tentang Erlen. Hampir sama ceritanya dengan keluarga Erlen, tak lain apalah keluarga ibu kandungnya. Sebenarnya ibu memiliki seorang putra di pernikahan sebelumnya, tapi karena keadaan membuat dia harus kehilangan putranya. Diam-diam dia selalu memperhatikan putranya dari kejauhan. Bahkan dulu saat aku masih kecil, saat aku pulang sekolah, ibu datang menjemputku dan selalu mengajak aku untuk melihat putranya. Ibu sering menangis sambil memeluk foto putranya. Ibu sangat menyayanginya, dan berharap ada keajaiban untuk membuat putranya bisa kembali padanya.
Namun dia tidak pernah ingin memperlihatkan kesedihannya itu di depan orang lain termasuk keluarganya sendiri. Itulah hebatnya ibu kami. Mata Juan berkaca-kaca mendengarnya, mengapa cerita Diana mengingatkan kisahnya dengan Bu Darmi. Dan putranya itu adalah Om. Juan terlonjak begitu mendengar ucapan Diana. Dulu dia memang tidak begitu memperhatikan wajah Diana, saat melihat semua data tentang keluarga Erlen karena menurutnya tidak penting. Diana segera berdiri, dia mengulurkan tangannya pada Juan. Maukah ikut bersama aku Om? Aku ingin kita makan malam di restoran RG. Itulah adalah permintaan ketigaku. Ajak Diana sambil tersenyum tipis. Juan nampak bimbang karena dia belum siap bertemu ibu kandungnya. Nama Om adalah Rega, karena itu ibu memberi nama restoran dengan nama RG. Juan tersentuh sekali dengan ucapan Diana. Dengan ragu-ragu dia meraih uluran tangan Diana tanpa berkata sepatah kata pun. Diana tersenyum, Diana membawa Juan ke restoran RG dengan menyeberangi jalan. Diana melepaskan tangan Juan begitu melihat Bu Darmi, yang berada di luar restoran habis mengantarkan Rizal yang baru saja pulang dari restoran. Bu Darmi dan Juan nampak mematung dan saling menatap dengan mata berkaca-kaca. Juan tak bisa membendung air matanya, dia melangkah dengan cepat memeluk ibu kandungnya. Ibu, ibu. Alangkah bahagianya saat anak yang sangat dia rindukan tiba-tiba memeluk dan memanggilnya ibu. Seakan semua ini terasa mimpi bagi Bu Darmi. Tangisan Bu Darmi pecah, dia memeluk Juan dengan perasaan bahagia dan penuh haru.